Halo Nitopreneurs, welcome back to Nito Textiles YouTube channel. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah, tapi bukan sejarah pahlawan, apalagi sejarah manusia purba. Kita akan membahas sejarah tentang polo shirt ya, dan siapakah penemu dari polo shirt itu. Makanya hari ini kita bahas di Nitopedia bareng sama Minta Rara. Polo shirt. Kalau kita lihat dari sejarahnya sebenarnya ya, pakaian ini umurnya udah tua banget sih. Sekitar 100 tahun ya, dan udah berkembang berkali-kali juga. Tapi gimana bisa ya pakaian ini yang awalnya diciptakan untuk olahraga bisa jadi salah satu simbol fashion di masa sekarang ini? Sebelum kita bahas soal sejarahnya dan juga siapakah penemunya, kita bahas dulu soal polo shirtnya itu sendiri. Jadi polo shirt ini adalah pakaian semi formal yang sekarang sih udah dipakai untuk berkegiatan sehari-hari ya, mau ngantor bisa, hangout bisa, atau mungkin olahraga pun juga bisa gitu ya. Ciri khusus dari polo shirt ini adalah bentuknya seperti kaos, tapi dia punya kerah atau collar di bagian lehernya. Selain itu ada juga kancing yang jadi pembuka dari pakaiannya di bagian depan di sini ya. Biasanya kancingnya kalau nggak 2 atau 3 kancing gitu di bagian depan. Terus ada juga cuff atau manset ya, kalau lengan pendek ya mungkin di sini, tapi kalau lengan panjang di sini. Itu adalah ciri khusus dari polo shirt, dan polo shirt pun di Indonesia dikenal sebagai kaos wangki namanya ya. Nah, dulu polo shirt ini dibuatnya menggunakan pike cotton. Harus menggunakan cotton. Tapi sekarang di tahun-tahun sekarang ini udah berkembang gitu. Bisa pakai bahan katun juga, polyester bisa, bahkan campuran dari katun dan polyester pun bisa dipakai. Dan bahan-bahan ini sama seperti yang ada di Nito yang kita sediakan untuk bahan polo shirt, yaitu katun combat pique diamond dan juga CVC pique hexagon. Oke, sekarang kita mulai bahas sejarah dari polo shirtnya ya. Seperti yang udah disebutin sebelumnya, kalau polo shirt ini kan sekarang dipakai untuk berkegiatan sehari-hari, ngantor bisa, hangout bisa, bahkan olahraga pun bisa. Tapi dulu polo shirt itu dipakainya khusus untuk berolahraga. Cuman ini ada sedikit kontroversi nih kalau kita ngelihat tentang sejarahnya. Ada yang bilang polo shirt ini pertama kali dipakai untuk olahraga berkuda, tapi ada juga yang bilang polo shirt ini dipakai untuk tenis. Jadi sebenarnya polo shirt itu dipakai pertama kali oleh atlet olahraga berkuda atau olahraga tenis ya. Nah, menurut asal-usulnya, polo shirt ini diciptakan pada awal abad ke-20 yang dipakai untuk kebutuhan pemain polo di Manipur, India. Tapi, polo shirt kemudian juga diadaptasi oleh pemain tenis. Nah, penampilannya yang nyaman dan juga bisa fungsional ya, membuat si polo shirt ini cocok untuk olahraga dengan intensitas yang tinggi seperti polo dan juga tenis. Jadi kalau kita lihat dari sejarah dan juga asal-usulnya, polo shirt ini pertama kali diciptakan oleh pemain polo dari Manipur, India, yang kemudian jadi kapten tim polo yaitu Louis Lacy. Ya, pada tahun 1926, Lacy ini menggagas desain pakaian yang bisa memberikan kenyamanan dan juga kepraktisan bagi para pemain polo ini nih. Dan desain ini akhirnya berkembang jadi apa yang kita kenal menjadi polo shirt saat ini. Dan variasi awal polo shirt ini mungkin sebetulnya udah ada ya, tapi akhirnya Lacy membawa bentuk dari polo shirt yang dulu sampai akhirnya memperkenalkan ke komunitas polo yang ada di dunia, dan akhirnya lahirlah polo shirt yang kita kenal sekarang. Tapi banyak orang juga yang bilang nih kalau sebetulnya penemu polo shirt itu adalah René Lacoste atau pemain tenis itu. Jadi mana yang benar nih? René Lacoste atau Louis Lacy yang menemukan polo shirt ini? Tentang kontroversi antara penemu polo shirt antara Louis Lacy dan juga René Lacoste, emang benar kok sebetulnya ya. René Lacoste juga merupakan tokoh penting dalam sejarah polo shirt ini ya.
Di awal tahun 1926, René Lacoste juga merupakan seorang pemain tenis profesional berasal dari Prancis yang juga dikenal sebagai The Crocodile karena keberaniannya di lapangan, dan juga merancang polo shirt pertama yang terbuat dari bahan pique katun ini. Dan akhirnya karena desainnya yang inovatif dan juga kerah yang bisa dilipat dan dikancing ke bagian depan, memberikan kenyamanan yang lebih besar untuk para pemain tenis supaya bisa bergerak lebih aktif dan juga fleksibel di lapangan. Sejak saat itu nih, Entrepreneurs Lacoste itu memperkenalkan polo shirtnya ke dunia mode di tahun 1933 ya, dan sejak saat itu polo shirt benar-benar terkenal, bahkan kadang-kadang sampai disebut Lacoste shirt atau tennis shirt saking terkenalnya ya. Dan kontribusi Lacoste terhadap polo shirt telah membuat René Lacoste ini juga menjadi salah satu ikon fashion yang tidak bisa terbantahkan ya, dan selalu disebutkan di dalam sejarah, terutama sejarah untuk polo shirt. Jadi sebagai kesimpulannya, dua tokoh ini emang tidak bisa dipisahkan dari sejarah polo shirt ya. Sementara Louis Lacy memegang peranan penting dalam sejarah awal polo shirt untuk olahraga polo, dan sedangkan René Lacoste memegang peranan penting yang signifikan juga dalam popularisasi dan pengembangan desain polo shirt untuk keperluan tenis. Oke Entrepreneurs, itulah sejarah dari polo shirt yang akhirnya kita kenal sampai hari ini, kita pakai untuk bekerja, untuk main, untuk hangout dan olahraga juga ya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini ya jadi insight baru buat kamu dan mungkin menambah wawasan kamu tentang fashion dan juga baju-baju ya, atau pakaian-pakaian terutama tentang polo shirt. Kalau kamu cari bahan untuk polo shirt, tenang, Nito Textiles menyediakan ada dua jenis. Ada dari Katun Combat Pique Diamond dan juga CVC Pique Hexagon yang bisa kamu dapetin di beberapa store yang ada di Indonesia. Di Bandung ada, di Yogyakarta, di Semarang, dan juga di Surabaya pastinya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, dikasih komennya juga boleh. Abis ini Minto harus bahas history tentang apa mungkin, boleh juga. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Nito Textiles. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye!